Kang Asep, selamat siang, salam sehat Kang. Selamat siang, sehat selalu, Eva. Baik, Kang Asep yang saat ini sedang digali keterangannya oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukum dari para terdakwa adalah ahli balistik dan juga ahli poligraf. Nah, bagaimana Kang Asep melihat kenapa ahli balistik dan juga ahli poligraf dihadirkan pertama untuk agenda sidang hari ini yang menghadirkan ahli? Ya, jadi gini, di KUHP itu diatur di pasal 180 untuk menjernihkan persoalan, maka hakim ketua memanggil ahli. Jadi sekali lagi katanya untuk menjernihkan lah ya persoalan itu biar jernih, hakim ketua manggil ahli. Nah, fakta itu sekarang ada fakta persidangan yang berbeda. PC, FS, KM, RR satu kelompok. Berbeda sama E. Ya, misalkan tentang siapa penembak, penembak lanjutan, luka. Oke, kita akui itu adalah fakta persidangan. Maka untuk biar jernih ini, maka harus dihadirkanlah seorang ahli sebagai salah satu alat bukti biar jernih persoalan. Kalau soal fakta mah nggak ada masalah. Kalau kayak ujian, UTS, UAS itu esai. Mahasiswa suka ngarang, nggak belajar nggak apa-apa, bikin kalimat aja seenaknya gitu. Dikiranya saya mau ngasih nilai tambahan. Tapi kalau sekarang ahli ini seperti ujian multiple choice, nggak ada pilihan lain ya. Hanya pilihannya 1, 2, 3A, 1, 3B, 1, 2, 4C dan seterusnya lah itu ya. ABC lah multiple choice itu pasti jawabannya. Sekarang pun ahli ini 4 ahli yang pengetahuan saya ya. Nah sekali lagi pengetahuan saya 4 ahli ini sekarang Sirajul Umar nanti ahli biologi forensik, Heri Prianto ahli digital, Arif Sumirat ahli senjata api balistik yang sering dengar ya, nanti Pira Samia ahli DNA. Nah sekarang ada ahli juga salah satunya ahli poligraf ya. Nah jadi sekali lagi fakta-fakta yang mereka 4 berbeda dengan yang satu akan diuji dengan pisau analisanya itu ahli-ahli ini. Nah balistik misalkan akan menguji ini kan faktanya ya tembak berkali-kali siapa yang lebih nembak, tapi kemarin ada saksi ngomong oh udah terlalu ditembak lagi oleh Eliezer, kata Eliezer enggak, yang nembak lanjutan adalah Sambo, udah akui udah. Tapi sekarang akan terbukti selongsong pistol jenis itu siapa. Nah kalau anak IPA pasti mengenal ketika belajar fisika ya. Nah, itu ada elevator, ada sekian derajat, ada sekian, itu mereka lebih ngerti. Nah ini akan membuktikan, tidak akan terbantahkan lagi kalau keilmuan, karena mereka punya metodologi, jadi akan jernih. Sama, itu juga sekarang kalau baru balistik ya. Nah kalau poligraf tuh justru gini, nanti kan nunggu ahli lain ya, bahwa ternyata yang cocok tuh yang A atau B. Menurut ahli itu benar ini loh, itu tidak terbantahkan lagi ya. Tapi poligraf akan menguatkan, ternyata betul. Misalkan kasih contoh, yang lurus dari awal tuh E. Gitu. Hasil pengujian poligraf ternyata itu jujur. Yang 4 jujur, jadi cocok. Jadi pertanyaannya mohon maaf ya, jangan tanya fakta. Saya lihat saya ikutin persidangan ini, kok nanya fakta karena dibisikin oleh PC, kok nanya kronologis. Jangan, ditanya ahli itu nanya keahlian. Nanti, biar nanti hakim yang menilai. Jadi mulai ngawur tuh kan, saya bilang. Ini jangan, sekali lagi kita tunggu. Jadi sekali lagi ilmu tidak terbantahkan. Soal pendapat berbeda. Tadi mengatakan, sekali lagi sebelumnya ya, poligraf itu untuk indikasi tendensi, tapi bukan untuk membuktikan. Jadi menguji lagi, sudah diuji oleh ahli, oh yang cocok ini. Nah poligraf itu kan keilmuan baru yang bisa, walaupun beberapa negara berbeda mudah atau tidak, hanya untuk menggunakan tendensi. Jadi kalau misalkan lurus terus, hasilnya sama nggak poligraf? Ya sama, lurus terus. Ya. Nah, jadi tapi tidak membuktikan mutlak. Ya. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan apa dikait dengan fakta, itu ngawur banget tuh pertanyaannya. Baik, artinya keterangan ahli ini untuk menjernihkan perkara dan juga untuk menguji keterangan para terdakwa yang berbeda-beda ya Kang Asep? Betul, tepat. Karena gini, kan sekarang berbeda. Nah, kan tadi tembakan berapa kali ya? Nah, terus kemudian luka belum ya, karena forensik belum muncul ya. Nah, balistik ini jelas membuktikan jenis senjata, jenis selongsongan. Nah, barusan ada pertanyaan agak sedikit betul ya. Serpihan yang ada itu jenisnya tepat, tapi kalau jenis yang tersisa itu menyangkut paten. Kalau paten itu kan sesuatu ya yang ditemukan ya, itu yang milik orang yang tidak boleh diekspos, itu harus bayar gitu kan, karena ada cipta, paten, merek. Nah, kalau jenis longsong itu paten ya. Baik, Kang Asep, yang menarik juga soal poligraf ya. Tadi kuasa hukum dari Putri Chandrawati menyatakan poligraf itu harus ada persetujuan, harus ada kepercayaan. Tetapi Putri Chandrawati ternyata tidak setuju di tes poligraf dan hasil tes poligraf Putri Chandrawati terindikasi